Essence of the Body Mind, Sin Pasyang, menggenggam potensi kehidupan yang berharga. Ceramah Master tanggal 8 Mei 1999 pada pelatihan insan seci sedunia. Sejak seci akan mulai membangun rumah sakit, banyak orang di masyarakat yang mendukung seci. Tentu saja, saat itu adalah saat yang paling sulit. Ketika itu orangnya sedikit dan kekuatan juga kecil. Saat itu saya sungguh tak mengukur kemampuan diri. Yang terpikirkan oleh saya hanyalah di Taiwan wilayah timur sangat kekurangan sumber daya medis. Dan tidak ada jaminan bagi kehidupan warga di sana. Hanya karena sebersihnya itu. Jadi, tanpa memperhatikan rintangan dan tak mengukur kemampuan diri, sudah mulai membangun rumah sakit. Pada tahun 1979, saya membangkitkan ikrar ini. Karena saat itu kondisi kesehatan saya juga sangat tidak baik, bisa dikatakan setiap pagi saat langit belum terang, saya sering merasakan nyeri dada karena penyakit angina. Kadang-kadang saya sampai pingsan. Kala itu saya pun berpikir bahwa kehidupan sangatlah singkat, hanya sebatas tarikan nafas saja. Sebenarnya, masih tersisa berapa banyak waktu bagi saya untuk melakukan sesuatu? Kita tidak memiliki hak milih atas kehidupan. Kita hanya memiliki hak guna. Namun, kita hanya dapat menggunakannya ketika kita masih bisa bernafas. Hanya pada saat kita bisa bernafas, barulah memungkinkan kita bisa melakukan sesuatu. Jika kita tidak bisa bernafas, tidak bisa menghirup kembali nafas yang dihembuskan, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa menunggu kehidupan berikutnya. Apakah kehidupan mendatang kita masih memiliki jalinan jodoh? Kita tidak akan tahu itu. Bagaimana saya tidak menggenggam saat ini? Jadi, saat itu saya membulatkan tekad. Jika kita tidak tersadarkan di kehidupan ini, entah kehidupan mana lagi yang bisa menyadarkan kehidupan sekarang. Berupaya keras dan sungguh-sungguh dengan tubuh kehidupan ini, tidak peduli ada berapa banyak waktu yang masih tersisa. Pada saat itu, saya memiliki seorang teman praktisi yang sangat baik. Beliau berkata kepadaku, "Master Cheng Yen, kondisi kesehatanmu kurang baik, dan sekarang Anda ingin membangun rumah sakit. Hal tersebut membutuhkan begitu banyak sumber daya manusia dan materi. Apakah Anda sanggup melakukannya?" Saya menjawab, "Saya merasa bisa melakukannya jika memiliki kepercayaan diri." Beliau melanjutkan, "Apakah kesehatan Anda mampu menerimanya?" Saya menjawab, "Saya akan melakukannya selama saya mampu." Beliau mengatakan, "Ini sangat berbahaya. Masih ada begitu banyak misi seci yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda mau menulis surat wasiat?" Saya pun mengatakan kepadanya, "Saya setiap hari juga menuliskan surat wasiat. Saya setiap hari juga berpesan dengan sangat jelas. Apa yang masih perlu saya pesankan lagi? Kita datang dan pergi ketika waktunya tiba. Kita terus-menerus datang dan pergi. Maka kita harus belajar untuk tetap damai dan tanpa beban. Oleh karena itu, selama saya dengan jelas menjalankan misi saya setiap hari, maka saya tidak perlu lagi menuliskan surat wasiat." Ada beberapa orang yang bertanya, "Master, mengapa Anda menjalankan seci hingga begitu lelah?" Banyak orang yang mengikuti Master juga menjalankannya hingga sangat lelah. Saya menjawab, "Saya menjalankannya dengan bebas dan damai. Mereka yang mengikuti saya dalam menjalankannya juga merasa damai dan bebas. Setiap orang juga menjalankan dengan sangat bahagia. Nilai kehidupan adalah terletak pada kemampuan kita dalam melakukan sesuatu bagi sesama. Inilah yang membuat nilai kehidupan kita berharga." Intinya adalah, di dalam seci ada begitu banyak orang yang memberikan saya kekuatan dan dukungan, sehingga saya harus menggenggam jalinan jodoh ini, memanfaatkan kehidupan ini, memanfaatkan waktu yang ada. Riwayat Seci bagian 23, menggenggam potensi kehidupan yang berharga.
1985, ahli klimatologi Inggris menunjukkan lubang pada lapisan ozon di kutub selatan yang diamati sejak tahun 1970. 1985, permainan Nintendo dari Jepang menjadi populer. Kondisi masyarakat Taiwan 1985. Februari 1985, terjadi kasus koperasi kredit ke-10, yang merupakan kasus kriminal finansial yang serius di Taiwan pasca perang. September 1985, terjadi kasus pertama skandal minyak limbah yang diolah kembali menjadi minyak goreng. Sejarah Seci 1984 sampai 1985. Mei 1984, kantor cabang Seci di Taipei resmi berdiri. Juli 1984, bantuan bencana banjir di Paihe, Tainan. Master menekankan prinsip bantuan bencana Seci, datang paling awal, pulang paling akhir. Maret 1985, demi menggalang dana pembangunan rumah sakit Seci, Master membabarkan sutra Baisaja Guru di Taipei. Mengingat jalinan jodoh di Taipei. Ceramah pagi Master tanggal 13 Juli 2001. Kita ingin membangun rumah sakit Seci di Hualien. Pada saat itu merupakan suatu proyek yang sangat berani bagi kami. Tidak ada sumber daya manusia dan uang. Hanya berdasarkan satu hati yang tidak tega terhadap penderitaan para makhluk. Pada saat itu, kebanyakan orang yang memiliki talenta berada di Taipei. Saya mesti harus dari Hualien ke Taipei. Awal mula harus menunjukkan muka di Taipei untuk merekrut talenta. Juga harus memperjelas ke semua orang bahwa Hualien perlu sebuah rumah sakit. Jadi perlu menghimbau orang-orang. Dialog Insan Seci Distrik Utara tanggal 9 Juni 2016. Awal mula sejarah benih-benih Seci di Taipei adalah Jing Ming, Jing Fen, Jing Hui, Jing Hong, dan lain-lain. Jing Ming lebih memiliki jalinan jodoh baik dengan orang lain. Dia suka pergi ke kuil dan menciptakan jalinan jodoh baik dengan orang-orang. Oleh karena itu, maka dia menjadi penggerak dan menggalakkan misi. Setelah dia mengenal Master, dia kemudian membeli rumah baru. Saat aku ke sana, dia akan menyediakan kamar untukku. Dia mengatakan jika Master datang ke Taipei dan tidak mempunyai tempat tinggal, maka boleh tinggal di tempat saya. Jadi tempat tinggal Jingming adalah tempat tinggal pertama saya. Ketika saya pergi ke Taipei, yaitu di Sanchong, saya sangat bersyukur terhadap ini. Mulai seperti ini, dia sangat pandai menggalang donatur. Jika Master ke sana, donatur akan berada di tempat itu sepanjang hari. Inilah cara dia menggalang donatur. Benar-benar sangat bersyukur. Terfikir kembali di waktu itu, tempat terluas di Taipei adalah rumahnya Jingying. Ada lagi satu rumah milik Song Tzu, Tuan Song. Mereka tinggal di lantai atas dan bawah. Jika saya pergi, sudah ada lebih banyak orang hadir sekarang. Jingyang adalah Ibu Ji. Kalian semua mengenalnya kan? Saat itu dia sangat bersemangat. Dia selalu membawa tas tangan yang berisi talenan dan membawa panci besar. Pergi ke rumah Jingying untuk memasak. Orang yang datang sangat banyak dan makanan tidak cukup. Dia akan pergi ke rumah Nyonya Song untuk meminjam dapurnya. Dengan begini baru ada jalinan jodoh. Ternyata Song Tuze adalah ahli konstruksi, ada di bidang konstruksi. Saya akan membangun rumah sakit. Tentu saja saya juga membutuhkan ahli konstruksi. Jadi, di rumah Jingying, saya mengenal berbagai macam orang. Selanjutnya, saya juga mengenal Nyonya Seng. Karena Nyonya Seng adalah ibu angkat dari Jingying, dan dia sangat pandai menghubungkan orang-orang. Dari saling berhubungan menjadi jalinan jodoh baik. Akhirnya memperkenalkannya kepada saya. Saat bertemu, kami merasa cocok satu sama lain, dan semua orang memperkenalkannya kepada saya.
Tuan Seng adalah wakil kepala rumah sakit di Universitas Nasional Taiwan. Dia adalah seorang dokter yang baik dan sebagainya. Semua orang merekomendasikan saya untuk mengunjunginya. Kapan saya bisa berkunjung? Mereka menjawab, tidak masalah, Master bahkan bisa pergi malam ini. Kami pun segera pergi ke rumahnya, ke rumah Nyonya Seng, wakil kepala rumah sakit Tuan Seng. Dia sangat ramah dan mudah didekati. Mulai mengatakan pada saya kisah saat menjadi dokter residen di rumah sakit. Dia lagi meneliti tentang kaki hitam. Pergi hingga ke desa Budai di Ciai, sangat pedesaan. Dalam rumah yang begitu gelap, dia menggendong pasien keluar rumah. Gendong duduk di luar, memakai air mencuci kaki pasien. Mencuci hingga bersih agar bisa melihat kulitnya. Saya tersentuh lagi oleh tindakannya. Merasa inilah dokter yang saya inginkan. Saya sungguh tidak akan menyerah. Lihat apakah bisa mengajaknya masuk bergabung. Wakil kepala rumah sakit saat ini juga sangat berinisiatif. Dia berkata, ini tidak masalah. Saya bisa mencari orang lagi di Universitas Taiwan. Masih ada satu wakil dekan. Dia juga sangat baik. Saya bisa mengajaknya masuk bekerja sama. Jika Master ingin membangun rumah sakit, boleh mengajaknya bergabung. Dia adalah Profesor Tu Si Min. Singkat kata, beginilah jalinan jodoh ini terbentuk. Di saat yang bersamaan juga bisa dikatakan sangat bersyukur. Karena di tempat Jiming, ruangannya terasa makin lama makin sempit. Selanjutnya, di Hualien bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan, yaitu Kepala Dinas Tuan Seng. Istri Tuan Seng adalah murid Master Lin Sun. Dia merasa seharusnya ke Hualien. Datang melihat Master. Setelah datang, dia sangat bertekad, lalu mengajak suaminya datang dan sebagainya. Pertemuan pagi relawan tanggal 28 Mei 2011. Membahas tentang Li Xinxian. Dia memiliki kedekatan yang dalam dengan Master. Jalinan kasih ini sungguh sangat panjang. Saat pertama kali bertemu, dia berkata bahwa sepertinya ini adalah jalinan jodoh yang terikat selama banyak kehidupan sebelumnya, seperti anggota keluarga dari kehidupan lain. Saat dia pertama kali melihat Master, dia bertekad untuk mengikuti Master di jalan Bodhisattva. Dia adalah seseorang yang sangat giat bersemangat, karena pada tahun kelima setelah Seci didirikan, suaminya dipindahkan ke sebuah stasiun kehutanan di Hualien. Dia adalah kepala stasiun di distrik Mugua. Dia mengawasi kayu di stasiun itu. Jadi, setelah suaminya sampai di sana, mengetahui bahwa ada Seci di Hualien, saat itu dia datang menemui Master, memahami bagaimana Seci dalam mengatasi kesulitan, memahami kehidupan di Kriya Jingse, sehingga dia sangat peduli. Camp kehidupan di Kriya, tanggal 2 Mei 1999. Saat insan Seci senior datang berkunjung, saya selalu meminta mereka satu persatu untuk berdiri dan menceritakan kenangan masa lalu mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa ia ingin berbagi cerita. Dia lalu berdiri dan berbagi cerita. Saat itu di Kriya Jingse belum memasang telepon. Saya harus pergi ke desa sebelah. Kami berada di pinggiran gunung, di sana ada di tepi pantai. Dia menceritakan bagaimana pada waktu itu, saat ibu saya menelepon saya, ayah saya harus mengendarai sepeda untuk memberitahu saya bahwa ibu saya menelepon. Lalu saya harus berlari dari sini ke sana untuk menerima panggilan telepon. Saya masih ingat jaraknya hampir 2 km. Dari Jingse ke tempat itu jaraknya hampir 2 km, dan saya akan berlari ke sana untuk mengangkat telepon. Dia mengingatkannya dengan sangat jelas. Dia melanjutkan berkata, jika saya sedang berada di rumah, dia akan mengendarai motor 50 cc-nya untuk menjemput saya dan mengantar saya ke sana. Kemudian, saya pulang sendiri dengan berjalan kaki. Sungguh, beliau telah mengingatkan saya pada kejadian ini. Saya baru teringat, benar juga. Waktu itu, saya harus menempuh 2 km. Hanya untuk mengangkat telepon. Saya sangat berterima kasih kepadanya untuk sesekali datang dan menjemput saya dengan motornya.
agar saya hanya perlu berjalan pulang 1 kali saja. Itu adalah saat saya masih muda. Pertemuan pagi relawan tanggal 28 Mei 2011. Kepala Dinas Kehutanan Distrik Mugua. Setelah mendengar tentang kondisi ini, beliau bersikeras untuk menyumbangkan sebuah telepon. Kala itu, wilayah di sekitar tempat ini tidak ada kabel telepon. Untuk memasang sebuah telepon harus menarik kabel baru. Kabel telepon terpasang dengan cara ditarik, membutuhkan tiang kabel, harus menarik kabel, dan lain-lain. Perhitungannya memerlukan NT 70.000. Kita harus tahu bahwa NT 70.000 waktu itu adalah sebesar gaji beliau selama 1,5 tahun. Maka saya tidak mau menerima. Tidak ingin beliau menghabiskan dana sebesar ini. Tapi beliau sangat teguh dengan pendiriannya dan terus mempertahankannya. Waktu itu, saya mengetahui bahwa beliau adalah penghisap rokok yang berat. Beliau sendiri yang mengemukakan. Dia berkata, "Master, jika Anda mengizinkan saya memasangkan telepon ini, saya akan berhenti merokok." Beliau memanfaatkan kondisi ini untuk bernegosiasi dengan saya. Waktu itu saya melihat beliau sering batuk, dan sehari menghabiskan beberapa bungkus rokok. Tangan sudah menjadi kuning, maka demi hal ini saya akhirnya menyetujuinya dan berkata kepadanya, "Anda harus berjanji, tidak merokok lagi." Maka saya mengizinkan Anda memasang telepon ini, menghabiskan dana sebesar 1,5 tahun gajinya, NT 70.000, untuk memasang sebuah telepon. Ini membuat saya sangat terharu, sangat terharu. Berpikir kembali pada masa itu. Beliau begitu bersungguh hati. Suami istri sama-sama melatih diri di jalan kebenaran yang sama, melindungi dan mendukung sedemikian rupa. Pada saat yang bersamaan, melihat kondisi kehidupan kami yang serba sulit, sehingga membuatnya terus berpikir. Di Taipei, Jalan Jinan, beliau ada sebuah gedung apartemen. Kala itu, industri rumah tangga adalah sangat umum di Taiwan. Di apartemennya sendiri, beliau memiliki beberapa buah mesin berfrekuensi tinggi. Mesin berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk memproduksi popok bayi. Dia mengatakan, "Master, tolong bantu. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Saya mengira masalah besar apa." Dia mengatakan bahwa di apartemen dia memiliki mesin berfrekuensi tinggi pembuat diaper. Itu membuat tidak nyaman untuk keluar dan masuk. Selain itu, juga tidak menemukan pekerja. Sekarang mesin-mesin itu tidak tahu harus saya pindahkan kemana. Tolonglah, para biksuni di Kriya Jingse. Apakah bisa membantu saya menerima mesin-mesin ini? Saya kira dia benar-benar mau menitipkannya. Jadi saya berpikir, jika Anda sungguh kesulitan, maka baiklah. Namun, jika dipindahkan ke sini, tempat kami juga sangat terbatas. Dia berkata, "Tentu saja, saya memahami kondisi di sini. Saya mengira dia hanya ingin meminjam tempat, jadi saya mengizinkan beliau untuk memindahkan dan memasang mesin-mesinnya di sini." Setelah itu dia berkata lagi, "Master, saya tidak mampu mengelolanya. Mohon Anda menerimanya." Jadi, para biksuni di Kriya Jingse mulai mengoperasikannya. Kami telah berkali-kali mengganti pekerjaan. Hingga saat itu, kami telah mengganti lebih dari 20 jenis pekerjaan. Dengan adanya mesin-mesin berfrekuensi tinggi, sehingga kita bisa membuat popok bayi. Kehidupan kami pun mulai stabil. Ketika dipikirkan kembali, inilah pertama kalinya dia membantu Kriya Jingse. Dia memasang kabel telepon, memberikan mesin-mesin frekuensi tinggi kepada kami, sehingga kehidupan kami menjadi stabil. Saya selalu mengingatnya, dan sangat merindukan sepasang bodhisattva ini. Diskusi Insan Seci Wilayah Utara tanggal 9 Juni 2016. Kemudian, dia mengatakan kepada saya lagi, "Master, kita telah memindahkan mesin-mesin ke sini, tetapi rumah saya di sana tidak ada yang tinggal, dan tidak ingin menyewakan kepada orang lain. Jadi, saya minta tolong kepada Master, apakah tempat itu sementara bisa dijadikan sebagai kantor penghubung? Anda ingin membangun rumah sakit. Jika tidak memiliki kantor penghubung, sungguh tidak praktis.
Tempat Jingming sangat sempit dan kecil, sehingga dia terus-menerus meminta tolong kepada saya. Saya pergi untuk melihat tempat tersebut. Tempat itu lumayan, benar-benar lebih besar dari tempat Jingming. Jadi dengan adanya tempat ini, saat kita memulai pembangunan rumah sakit, setiap hari, kepala rumah sakit itu, wakil kepala rumah sakit Seng, dan juga wakil kepala rumah sakit Wang Yuming, dan arsitek Kau Erpan. Sebenarnya arsitek Kau Erpan adalah kakak ipar Wang Yuming. Mereka saling memperkenalkan satu dengan yang lain. Wang Yuming adalah adik ipar Chen Jinhua. Seperti ini. Ada banyak jalinan jodoh dari saling memperkenalkan ini. Oleh karena itu, saat kita merencanakan pembangunan rumah sakit, mereka setiap malam pergi ke sana. Saya selalu datang pada waktu, selepas mereka pulang bekerja, yaitu jam 6 sore. Kita akan membeli nasi kotak dan makan di sana, dan memulai mendiskusikan dana rumah sakit. Kita akan membahas dengan detail dana rumah sakit. Konstruksi akan segera dimulai, dan dana rumah sakit sudah selesai digambar. Arsitek menggambar dana sambil berdiskusi dengan mereka. Terkadang, mereka akan berdiskusi sampai dini hari, baru kemudian bubar dan pulang ke rumah. Bicara panjang lebar, semua ini sungguh ada banyak jalinan jodoh yang terjalin di sini. Tanggal 7 Agustus 2005, kelas tanggal darurat wilayah utara. Saat kita berdiskusi di Jalan Jinan, saat itu saya merasa bahwa tempatnya terlalu kecil. Rumah di Jalan Jinan ini. Seberangnya kebetulan adalah Huayan Lotus Association. Biksu Nanting saat itu berada di sana. Ini juga adalah jalinan jodoh. Bapak Li dan Chi Hui juga ada di sana. Mereka adalah teman baik. Jadi, semuanya saling berkaitan. Itulah jalinan jodoh. Jadi, mereka membawa saya ke Jalan Jilin dan berkata kepada saya, "Master, Bapak Li berkata bahwa di sana ada 7 lantai tempat pelatihan. Di sana lebih luas, dan dia mempersilahkan Master menggunakan tempat itu." Saya berpikir, itu adalah tempat pelatihan orang. Apakah kita bisa menggunakannya? Namun, mereka suami istri sangat tulus. Mereka datang ke Jalan Jinan dan berkata, "Master, kami mohon untuk pergi melihatnya sebentar." Diskusi tim wilayah utara tanggal 18 Februari 2013. Saat itu Bapak Li yang tinggal di Jalan Jilin berada lantai 7. Dia berikrar menjadikan tempat tersebut sebagai tempat pelatihan. Namun sudah mengundang begitu banyak biksu datang untuk membabarkan dharma. Namun hanya sedikit orang yang pergi mendengarkan. Dia selalu menyiapkan souvenir bagi setiap orang yang datang. Dapat berupa tisu, sekotak tisu, handuk atau sabun. Siapapun yang datang mendengarkan akan mendapatkan souvenir. Namun, bagaimanapun tidak banyak yang datang. Sampai mengetahui bahwa kita akan membangun rumah sakit, merasa di apartemen di Jalan Jinan, tempatnya terlalu kecil dan terbatas, maka beliau terus datang untuk meminta pada saya untuk pindah ke Jalan Jilin. Dia menyediakan tempat di Jalan Jilin untuk saya. Melihatnya begitu tulus dan terus meminta saya untuk pindah, akhirnya saya setuju. Dengan begitulah kita pindah ke sana. Tanggal 7 Agustus 2005, kelas tanggal darurat wilayah utara. Saat bertanya kepadanya, bagaimana skema peminjamannya? Apakah seminggu dipinjamkan beberapa hari? Dia berkata, "Tidak, Master boleh menggunakannya terus. Saya ingin Master menggunakannya tanpa syarat." Jadi saya pergi ke sana. Ketika saya hendak berceramah di sana, Bapak Li sedang menyiapkan souvenir, seperti handuk, tisu, dan lain-lain. Saya bertanya, "Ini untuk apa?" Ia berkata, "Master, ketika ada orang datang, kita mesti memberinya sesuatu. Orang baru mau datang." Saya berkata, "Mereka datang untuk mendengar dharma. Kita masih harus memberikan mereka sesuatu?" Katanya, "Kita selalu berbuat demikian." Lalu saya mulai berceramah dan orang mulai berdatangan. Lewat beberapa waktu saya bertanya lagi, "Bapak Li, apakah masih memberikan souvenir?" Dia lalu berkata, "Tidak lagi, itu tidak memungkinkan." Saya lalu bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab,
Begitu banyak orang. Master, lihatlah. Bahkan banyak orang yang duduk di tangga, duduk sampai hampir ke lantai bawah, tidak mungkin memberikan souvenir untuk semuanya. Kita bisa melihat adanya jalinan jodoh. Mereka saling membimbing satu dengan yang lain. Ini disebut memimpin jalan. Hadirin, ketika saya memberitahukan ini kepada kalian, kalian mungkin merasa saya hanya bercanda dengan kalian. Bukan bercanda, ini adalah hal yang sangat penting. Mereka berkata, "Sembahlah pohon bila kami memakan buahnya." Master dapat datang ke Taipei adalah demi membangun rumah sakit. Inilah satu-satunya alasan saya datang ke sini. Tempat pertama yang saya kunjungi di Taipei adalah Sanchong. Setelah Sanchong, saya pergi ke Jalan Jinan. Setelah Jalan Jinan, saya ke Jalan Jilin. Diskusi Insan Suci Wilayah Utara tanggal 9 Juni 2016. Ini adalah Tuan Li Qingpo. Karena awalnya dia mulai mengemudi. Setiap bulan jika saya datang ke Taipei, saya akan menuju ke selatan, dan dia akan mengemudi mobil membawa Master ke sana. Seharusnya yang lebih awal mengemudi mobil darinya adalah kakak ketiga, Hu Yuju. Saya juga sangat bersyukur ke kakak ketiga. Dia berkomunikasi dengan suaminya terlebih dahulu. Jika saat Master datang, dia dapat memakai mobil. Suaminya pun mengizinkannya memakai mobil. Oleh karena itu, kakak ketiga, mereka 3 kakak beradik, adalah dibawa oleh Jingming. Singkat kata, jika dipikirkan kembali, ada sangat banyak tempat. Oleh karena itu, di Jalan Jilin, saya telah mengumpulkan banyak orang, sehingga bisa membangun fondasi Seci di Taipei. Setiap insan Seci, mulai dari saat itu, saat membabarkan Sutra Baisaja Guru, fondasi Seci di Taipei telah terbangun. Ketika kita akan mendirikan rumah sakit, saat itu semuanya bersumbangsi dengan sepenuh hati dan segenap tenaga. Sungguh, kita telah melalui perjalanan yang begitu panjang, menghimpun tetesan cinta kasih dari semua orang, menjalin jodoh lewat pembabaran Sutra Baisaja Guru. Ceramah pagi Master tanggal 13 Juni 2001. Demikianlah ketika sebab dan kondisi telah matang, saya pindah ke auditorium, mulai membabarkan Sutra Baisaja Guru di sana. Itu pada tahun 1985. Mengingat saat itu, orang-orang sangat bersemangat untuk datang mendengarkan sutra. Selama 3 hari setiap bulan, saya berdiri di samping jendela di lantai 7 dan dapat memperhatikan kerumunan orang. Mereka menghentikan mobil mereka di pintu masuk, dapat melihat orang-orang datang dari jalan menuju auditorium, terutama melihat dari lantai 7. Melihat betapa banyak populasi penduduk di Taipei, ketika saya melihat keluar, saya dapat melihat lampu lalu lintas berkedip. Mobil-mobil datang dan pergi. Pada saat itu saya berpikir, populasi penduduk di kota Taipei begitu banyak. Namun tidak peduli berapa besar auditorium ini, berapa banyak orang yang benar-benar bisa ditampungnya. Orang yang benar-benar bisa mendengarkan Dharma, perbandingannya berapa? Saya merasa bahwa harus menyebarkan Buddha Dharma di dunia. Orang yang bisa mendengarkan Dharma dan menerima ajaran Buddha. Kesempatan benar-benar tidak banyak. Pada saat itu, saya mulai membabarkan Sutra Baisaja Guru. Kali ini sebab dan kondisi memberikan saya kesempatan untuk menjalin jodoh Dharma yang dalam dan kuat. Sekarang, jika saya melihat relawan senior kita, semuanya menjalin jodoh pada saat saya membabarkan Sutra Baisaja Guru. Apa yang saya dapat pada tempat itu? Selain mengumpulkan dana untuk membangun rumah sakit, selain menggalang orang yang berjodoh secara luas, pada waktu bersamaan di tempat itu, saya juga bertemu dengan banyak arsitek yang berbakat, serta orang-orang di bidang kedokteran. Pagi hari bertemu dengan mereka dan mendengar petunjuk mereka kepada kita, atau mengunjungi rumah sakit, atau orang-orang yang berhubungan di bidang ini. Singkat kata, selama periode waktu itu, saya benar-benar menjalin jodoh baik dengan banyak orang.
Mereka membantu saya sukses dalam membangun rumah sakit. Kebaktian Sutra Baisaja Guru di malam hari dapat melihat ketulusan mereka. Meskipun di kota Taipei, auditorium penuh dengan orang, bahkan tidak ada ruang tersisa di tangga. Selama waktu itu, saya benar-benar banyak menjalin jodoh yang penuh sukacita. Pertemuan pagi relawan tanggal 18 November 2009. Di saat saya sedang membabarkan Sutra Baisaja Guru terhadap semangat Buddha Baisaja Guru, karena Buddha Sakyamuni membabarkan semangat dari Buddha Baisaja Guru di penjuru timur. Semakin membabarkan, semakin ada keyakinan, karena dunianya berada di penjuru timur. Kita di Taiwan, apakah tempat ini adalah penjuru timur? Betul, wilayah timur. Tempat yang mendapat sinar matahari terlebih dahulu saat matahari terbit adalah tempat kita. Tidak salah, dalam kitab sutra juga memberi perumpamaan seperti ini. Matahari muncul adalah mulai dari penjuru timur. Demikian juga dengan 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 penjuru juga mulai dari timur. Oleh karena itu, saya di saat itu mulai membabarkan Sutra Baisaja Guru. Semakin membabarkan, semakin ada keyakinan. Apalagi dalam Sutra Baisaja Guru adalah tentang menghargai kehidupan. Saat itu, kita adalah demi menghargai kehidupan. Karena kurangnya perawatan medis di Taiwan bagian timur, karena melihat begitu banyak orang yang menderita sakit, tidak membedakan miskin dan kaya, begitu tubuh ada penyakit, tidak bisa mendapatkan pengobatan, maka harus pergi ke wilayah barat. Oleh karena itu, merasa wilayah timur benar-benar membutuhkan, dan lagi jika terjadi kecelakaan, sudah terlambat untuk menyelamatkan. Tetap harus pergi ke wilayah barat. Sangat banyak melihat para makhluk yang menderita sakit, keterbelakangan pengobatan, sehingga membangkitkan sebuah niat ini. Diskusi Insan Suci Wilayah Utara, tanggal 9 Juni 2016. Mulai dari ini saya pun pergi ke sana. Ke tempat itu mulai membabarkan Sutra Baisaja Guru. Jadi, Sutra Baisaja Guru yang kalian dapat sekarang itu dibabarkan dalam beberapa periode. Salah satu periode yang paling penting adalah di Jalan Jilin. Setiap bulan saya selalu ke sana membabarkan. Setiap bulan ke sana membabarkan Sutra Baisaja Guru. Pelatihan Insan Suci tanggal 26 April 2000. Masyarakat sekarang, manusia zaman sekarang, kondisi kehidupan di seluruh bumi saat ini benar-benar sangat membutuhkan kitab sutra ini, yaitu Sutra Baisaja Guru. Saya juga terus memikirkan, mulai dari bulan pertama, hari ketika kita memberikan bantuan disebut sebagai Hari Kebaktian Baisaja Guru. Mulai dari hari itu, saya telah menggunakan hati yang sangat tulus membasuh tubuh dan hati. Pergi ke vihara untuk melafalkan Sutra Baisaja Guru. Pada waktu itu saya juga berkata, melafalkan Sutra Baisaja Guru adalah semacam pemberkatan yang tak terbatas, yaitu pemberkatan demi semua orang di dunia. Berharap orang-orang bisa mendapatkan semangat Sutra Baisaja Guru ini. Orang-orang bisa berdasarkan pada ikrar Bodhisattva Baisaja Guru, bersumbangsi demi masyarakat di dunia, jadi bisa dikatakan Sutra Baisaja Guru. Sangat penting bagi batin manusia zaman sekarang, karena kita sekarang di seluruh dunia, di antara alam semesta, tidak peduli apakah itu geografi seluruh bumi, ataupun psikologi manusia, aspek materi fisika, semuanya telah berpenyakit. Kebijaksanaan dan cinta kasih Sutra Baisaja Guru adalah bahan yang bagus untuk menyembuhkan penyakit. Jadi, saya juga terus memikirkan bagaimana caranya agar Sutra Baisaja Guru ini dapat dijelaskan dengan menggunakan cara yang sangat sederhana, mendorong pintu Dharma Sutra Baisaja Guru. Tahun ketika kita akan mulai membangun rumah sakit, saya pergi ke Taipei, juga dengan Sutra Baisaja Guru sebagai tema. Pintu Dharma Baisaja Guru di dalam Sutra Ajaran Buddha kita juga menempati tempat yang sangat besar, juga oleh umat Buddha, orang suci dan praktisi senior zaman dulu, juga sangat memperhatikan hal ini.
Umat Buddha dari semenjak dahulu juga tidak terlepas dari menyebarkan prinsip kebenaran dari pintu Dharma Baisaja Guru. Mengapa ajaran Baisaja Guru bisa dipandang penting oleh umat Buddha? Orang suci dan praktisi senior zaman dulu juga menggunakan pintu Dharma ini untuk menyadarkan dan membimbing orang-orang di dunia, karena pintu Dharma Baisaja Guru adalah benar-benar sesuai kapasitas umat manusia. Juga sangat cocok dengan zaman, sutra sebenarnya tidak pernah berubah dari generasi ke generasi. Demikian baru dinamakan sutra. Tidak peduli pada zaman apa. Ia merupakan prinsip kebenaran yang paling cocok untuk batin manusia. Ini benar-benar kitab sutra yang unggul. Saya mengetahui dahulu Mahabiksu Taisu, dia juga pernah membabarkan sutra Baisaja Guru. Guru saya, Master Rinsun, dia juga pernah membabarkan sutra Baisaja Guru di Taipei. Waktu itu mereka membabarkan sutra Baisaja Guru adalah pada waktu yang berbeda. Satu membabarkan sutra Baisaja Guru di Tiongkok, dia adalah Mahabiksu Taisu. Guru Yinsun membabarkan sutra Baisaja Guru di Taiwan. Tidak peduli di Tiongkok ataupun di Taiwan, tujuan mereka adalah sama. Karena dunia banyak bencana, maka mereka membabarkan sutra Baisaja Guru. Mengapa dunia banyak bencana? Karena ketidakselarasan. Ketidakselarasan ini menimbulkan banyak penyakit. Sehingga demi menyelaraskan dan mengobati penyakit, yaitu memilih pintu Dharma Baisaja Guru, saya membabarkan sutra Baisaja Guru, tujuannya juga sama. Camp Kader Rinjia, tanggal 24 Februari 2009. Sewaktu membabarkan sutra Baisaja Guru, saya mulai menghimbau donor organ tubuh. Saudara sekalian, apakah saya berbuat benar atau salah? Benar. Walaupun saya bukannya tidak tahu. Orang yang menghimbau pelafalan nama Buddha kerap berkata, orang yang meninggal tidak boleh dipindahkan selama jangka waktu tertentu. Sekarang masih ada yang seperti itu. Saat orang meninggal dengan posisi tidak baik, tidak berani memindahkannya, sehingga posisinya dibiarkan begitu saja. Akan tetapi bisa memperindah kehidupan. Ini bergantung pada bagaimana kita menafsirkan ajaran Buddha. Singkat kata, kita hendaknya belajar ajaran Buddha, belajar untuk membuka luas pikiran kita, jangan ada kemelekatan, jangan ada kegelisahan. Pemberkatan akhir tahun wilayah utara tanggal 4 Februari 2007. Saya datang ke Taipei, kemudian mulai membabarkan sutra Baisaja Guru. Waktu itu, banyak orang yang terus menghimbau orang untuk ikut bergabung. Waktu itu komite kita mungkin hanya 2 digit saja. Sudah mulai mau bangun rumah sakit. Sekarang ada begitu banyak orang. Bisa terlihat kalau satu membimbing yang satunya. Kamu lihatlah. Ini seperti sutra makna tanpa batas. Satu benih tumbuh menjadi koti yang tak terhingga. Koti yang tak terhingga melahirkan kembali jumlah yang tak terhingga. Kita tahu bahwa para komite dan insan suci benar-benar sangatlah penting. Satu dilantik, yakin bisa menghasilkan lagi bodhisattva dunia. Saya sering mengatakan, bodhisattva, Buddha, sebenarnya ada dalam batin kita. Berada dalam batin kita sendiri, hakikat diri 3 permata, sewaktu dunia ada penderitaan yang meminta pertolongan, kita yang akan meresponnya. Bila kita mendengar ada yang minta pertolongan, kita harus segera meresponnya.